sebuah nasihat, sahabat sahabat Rasul atau ini banyak juga yang menyebutnya ini sebenarnya kata-kata mutiara dari pepatah Arab gitu, yang sering disebut bahwa ini adalah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayani, ini ulama Lebanon. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa, oh ini, adalah nasihat dari sahabat Nabi yang sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Tapi mana yang benar, saya kira mungkin nggak terlalu penting karena bukan hadis ya gitu. Tapi kata-katanya ini sebagai kata-kata mutiara itu sangat sangat bagus dan bisa menjadi pegangan kita bahwa sesungguhnya pemuda itu ialah yang berani berkata inilah diriku, bukanlah pemuda yang berkata inilah ayahku. Ya saya kira begitu ya, karena sebenarnya tanpa menyebut-nyebut keturunan Hasan Basri, kalau sekarang ini kan dia namanya juga cukup populer gitu, dia punya pesantren sendiri. Ya nggak apa-apa sebut cukup Kiai Dayat Miftah gitu. Dan tentu saja kalau dengan menyandang gelar Kiai itu ya ucapannya, kemudian tindak tanduknya itu harus dijaga sehingga nggak terjadi seperti sekarang dan dampaknya ini sangat serius sampai harus mengundurkan diri sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Nah, kaum warahmatullahi wabarakatuh. muslimin, closing statement dari Pak Heru Subenno Arif cukup menarik kaum muslimin ya. Sesungguhnya pemuda itu ialah yang berani mengatakan inilah diriku ya. Dan bukanlah pemuda itu yang berkata inilah ayahku. Dan orang-orang seperti Miftah ini seharusnya ketika menyampaikan klaim bahwa dirinya adalah keturunan kiai besar, seharusnya bisa menunjukkan jati diri ya seperti kiai besar. Sepertinya nggak ada kiai besar yang ketika mengeluarkan perkataan-perkataan isinya perkataan-perkataan sampah, isinya perkataan-perkataan yang tidak baik, ya nggak mungkin. Dan sebenarnya ada sedikit bocoran juga ya sebelumnya dari adik kandungnya Miftah ya yang menyatakan bahwa orang tua Miftah ini bukan kiai, tapi seorang petani. Dan sebenarnya juga nggak ada pengaruh sebenarnya kaum muslimin siapa orang tuanya, siapa para pendahulunya si Miftah, itu sebenarnya nggak penting ya. Yang penting sekarang itu ya, yang seperti closing statement tadi kaum muslimin ya, pemuda itu yang berani berkata inilah aku, bukan inilah bapakku ya. Yang penting sekarang itu dirinya. Meskipun dirinya ini keturunan orang yang nggak bener, keturunan preman, keturunan orang yang dagingnya pahit, iwa ega enak. Tapi kalau dia menjadi orang yang bertakwa, menjadi seorang ulama, yang menjadi seorang gus yang mengajarkan syariat Islam yang benar, ya itu siapa orang tuanya, siapa mbah-mbahnya, buyut-buyutnya, pendahulu-pendahulunya itu nggak ada urusan. Yang dilihat orang itu sekarang dirinya, ya. Tapi sebaliknya, ketika mengaku sebagai keturunan kiai besar, ya keturunan seorang ulama besar, bahkan mengaku sebagai keturunan Raden Prabu Brawijaya, tapi kalau adab, akhlak, tutur kata, sopan santun yang nggak ada, ya untuk apa pengakuan itu kaum muslimin? Nggak ada gunanya. Ya, mengaku sebagai keturunan kiai besar, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Dengan mudahnya mengatakan kepada orang, ya bersyukur kamu jelek. Ya makanya jadi sinden, kalau cantik jadi pelacur. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini kan nggak ada gunanya, ngaku sebagai anak kiai itu nggak ada gunanya. Meskipun anak kiai beneran juga nggak ada gunanya. Justru malah memalukan nama para leluhurnya, para pendahulunya, orang tuanya, mbah-mbahnya. Ya. Apalah lagi ini faktanya bukan anak kiai, tapi mengaku sebagai anak kiai. Nyandang nama Gus. Coba, itu kan namanya ngerusak nama besar dari seorang kiai yang dicatut namanya kaum muslimin. Ya. Apalagi kita melihat ya, reputasi si Miftah ini, video-video si Miftah. Ya, hampir tidak ada di dalam video Miftah itu yang tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar dan kotor kaum muslimin ya. Sangat tidak pantas orang seperti ini memiliki gelar Gus ya. Seharusnya gelar Gus di Miftah ini ya nggak disebut lagi, harusnya dicabut karena sudahlah bukan anak seorang kiai, bahkan adab, akhlak, tutur kata, sopan santun, unggah-ungguh ya toto kromonya juga nggak ada kaum muslimin. Hanya orang-orang yang buta ilmu agama yang menganggap Miftah ini sebagai seorang Gus, apalagi seorang ulama ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.